Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, kelompok 3 mata kuliah ilmu fikih yang diampu oleh Ibu Zulfa Nabrisa MTHI. Di sini kami akan membahas mengenai hubungan ilmu fikih dengan ilmu lainnya. Sebelum menuju ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Desi Milasari, NIM U2019-2058, dan partner saya, Lailiatis Ria Nur Firdaus, NIM U2019-2035. Baik, selanjutnya kita akan membahas hubungan ilmu fikih dengan ilmu lainnya. Ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih diantaranya yaitu ilmu tauhid, ilmu tasawuf, usul fikih, dan qawaidul fiqhiyah. Di sini saya akan membahas hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid dan hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Sebelum kita membahas hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid, saya akan sedikit mereview mengenai apa itu ilmu tauhid. Secara bahasa, tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuhawwidu yang artinya mengesakan. Secara istilah, tauhid yaitu meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Jadi ilmu tauhid adalah pengetahuan atau ajaran mengenai keesaan Allah yang dengan bulat hati, tetap teguh kepercayaannya bahwa Allah hanya satu. Jadi ilmu tauhid itu berisi masalah-masalah yang berkenaan dengan rukun iman yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menyebut dirinya muslim. Ilmu tauhid ini mengajarkan kita bagaimana benar-benar merasakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam tauhid yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah ilmu tauhid yang mana mengesahkan Allah dalam segala hal, seperti penciptaan, pemberian rezeki, kepemilikan, dan lain sebagainya. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah pengesaan ibadah hanya kepada Allah. Jadi seorang muslim itu harus beribadah sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah tauhid yang isinya pengesaan sifat dan nama Allah. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang disebut Asmaul Husna dan sifat yang begitu istimewa, yaitu sifat wajib dan sifat jaiz Allah yang tidak mungkin ada pada makhluk manapun. Nah, sebagai seorang muslim, kita hendaknya mengetahui dan mengamalkan nama dan sifat Allah. Apa sih hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid? Ilmu fikih memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu tauhid. Demikian ini karena ilmu fikih objek kajiannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriah mukallaf, sedangkan objek kajian ilmu tauhid mengarah pada persoalan kepercayaan atau akidah. Sehingga jika objek ilmu tauhid adalah soal usul atau pokok yang berupa kepercayaan kepada Allah, maka objek ilmu fikih adalah furu, yaitu cabang yang merupakan ibadah atau ajaran agama Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut adalah salah satu contoh yang menerangkan hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Firman Allah yang bunyinya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan tentang perintah mendirikan salat. Dalam hal ini, salat adalah objek kajian ilmu fikih berupa hukum syariat atau perbuatan orang Islam yang mukallaf. Sehingga, karena tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah di dunia maupun di akhirat, maka sudah pasti harus yakin pula akan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nah, masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan ini dibahas di dalam ilmu tauhid. Tanpa pemahaman
fikih, semua ibadah manusia tidak akan sampai kepadanya. Jadi, sholat adalah objek kajian ilmu fikih, sedangkan yakin akan adanya Allah adalah objek kajian ilmu tauhid. Nah, dari keterangan di atas, bisa diibaratkan ilmu tauhid merupakan fondasi yang kokoh, sedangkan bangunan yang berdiri tegak dengan megahnya di atas fondasi yang kokoh dan kuat, itulah ilmu fikih. Kemudian kita akan membahas hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Sebelum kita membahas hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, saya akan sedikit mereview mengenai apa itu ilmu tasawuf. Secara bahasa, tasawuf berasal dari bahasa Arab tasawwafa yatasawwafu tasawuf, yang artinya bulu domba atau wol. Kenapa bulu domba atau wol? Sebab para sufi apabila telah memasuki lingkungan tasawuf, mereka memiliki simbol-simbol pakaian dari bulu. Ada yang mengatakan itu bukan wol, tetapi hampir menyamai goni dalam kesederhanaannya. Secara istilah, tasawuf ialah ajaran bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Jadi, ilmu tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah untuk kemudian hanya memusatkan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan perjalanan spiritual dalam ilmu tasawuf yaitu ada syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat adalah aturan atau hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim, baik yang berkenaan dengan ibadah ritual, hablum minallah, maupun hubungan sosial, hablum minannas. Nah, ilmu yang membahas masalah syariat ini disebut dengan fikih. Kemudian tarekat. Tarekat adalah jalan atau cara yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Seperti berbagai amalan tarekat yang dilakukan oleh seorang murid atas panduan seorang guru spiritual. Misalnya berupa zikir, wirid riyadhah, puasa, dan perilaku spiritual lainnya. Seperti tidak bicara kalau tidak bermanfaat. Hakikat adalah bentuk batin dari syariat, sedangkan syariat adalah bentuk lahir dari hakikat. Dalam hasanah tasawuf, hakikat adalah kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syariat itu. Untuk menjelaskan hubungan antara syariat dan hakikat, ulama sufi memberi contoh pada sholat. Semua gerakan fisik sholat yang bersifat lahiriah dengan memenuhi semua rukun dan syarat fikih merupakan sisi syariah. Sedangkan hadirnya hati bersama Allah dalam sholat atau biasa disebut dengan khusyuk merupakan sisi hakikat. Nah, ma'rifat adalah kemampuan mengenal Allah secara sangat dekat. Ma'rifat ini sangat terkait dengan keterbukaan mata batin, sehingga ma'rifat bisa dipahami sebagai kemampuan melihat Allah dengan mata hati. Jadi ma'rifat ini merupakan inti dari wilayah hakikat yang tak terlihat. Ma'rifat ini bisa dicapai ketika sufi mencapai makom tertinggi di dalam tasawuf. Apa sih hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf? Bisa dipahami, fikih adalah ilmu tentang segala aturan, pelaksanakan ibadah, dan syariat Islam. Bagaimana agar sholat dan ibadah lain yang kita kerjakan sah, bagaimana tata cara berwudu yang benar, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, bagaimana tata cara dan aturan berzakat, dan hal lainnya seputar pelaksanaan ritual ibadah dalam Islam dan seterusnya. Sehingga tasawuf berkaitan dengan batiniah, sedangkan fikih berkaitan dengan amalan syariat. Terkait dengan hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, fikih diibaratkan sebagai jasad, sedangkan tasawuf diibaratkan sebagai ruhnya. Jadi keduanya ini harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya, karena tidaklah mungkin suatu jasad bisa hidup tanpa adanya ruh di dalamnya, sedangkan ruh juga tidak mungkin bisa berfungsi tanpa adanya jasad.
Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, barang siapa yang berilmu fikih tanpa tasawuf, ia akan fasik, dan barang siapa bertasawuf tanpa ilmu fikih, ia adalah kafir zindik. Dan barang siapa berilmu fikih dan bertasawuf, ialah yang tepat atau berada dalam kebenaran. Nah, berikut contoh ilustrasinya. Fikih tidak membahas ikhlas dalam sholat, karena itu bahasan tasawuf. Fikih hanya membahas syarat dan rukun sholat saja, tidak peduli sholatnya dilakukan dengan ikhlas atau riya. Nah, disinilah letak kekurangan fikih yang semestinya harus dilengkapi dengan ilmu tasawuf. Sehingga ditemukan hasil di mana ilmu fikih dan ilmu tasawuf merupakan dua jenis disiplin ilmu yang saling berkaitan dan terdapat hubungan yang erat antara keduanya. Namun jika terjadi ketidaksinambungan atau pertentangan antara keduanya, hal itu menandakan bahwa telah terjadi kesalahan dan penyimpangan terhadap ibadahnya. Jadi seorang ahli sufi harus memahami dan mengikuti aturan fikih. Sebaliknya, seorang ahli fikih harus berpegang pada tasawuf agar ada kendali moralnya. Setelah kita mempoles keyakinan kita kepada Allah, setelah kita memperbaiki dan memperbagus ibadah yang kita lakukan, maka tugas selanjutnya adalah menyempurnakannya dengan sebuah ilmu yang melatih diri kita untuk memiliki akhlak mulia dan hati yang bersih. Usul fikih. Usul fikih merupakan ilmu yang secara garis besar mengkaji cara-cara mengistinbat atau menghali hukum. Tujuan daripada usul fikih itu sendiri ialah ia mengetahui jalan dalam mendapatkan hukum syara dan cara-cara untuk mengistinbatkan suatu hukum dari dalil-dalilnya. Tentang hubungan ilmu fikih dengan usul fikih. Usul fikih sebagai pengantar dari fikih, memberikan alat atau sarana kepada fikih dalam merumuskan, menemukan penilaian-penilaian syariat dan peraturan-peraturannya dengan tepat. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Jadi fikih ialah produk operasional usul fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil sumbernya atau nas Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melalui usul fikih. Ini sejalan dengan pengertian harfiah usul fikih, yaitu dasar-dasar landasan fikih. Contoh, hukum salat dan zakat yang digali atau istimbat dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 43 yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Firman Allah di atas berbentuk perintah yang menurut ilmu usul fiqh, perintah pada asalnya menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang merubah ketentuan tersebut. Al-aslu fil amri lil wujub. Qawaid al-fiqhiyah ialah ilmu yang membahas kaidah, dalil hukum dan ijtihad yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hubungan ilmu fikih dengan qawaid al-fiqhiyah. Qawaid fikih merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan qawaid al-fiqhiyah, semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh permasalahannya. Persoalan baru semakin banyak tumbuh dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka diperlukan kunci berpikir guna memecahkan persoalan sehingga tidak berlarut tanpa kepastian hukum. Contoh, Allah SWT berfirman, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Usul fikih contohnya seperti ayat yang menghalalkan jual beli, sedangkan fikihnya yaitu mubah, dan qawaid fikihnya yaitu al-aslu fil muamalatir rahati illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil mengharamkannya. Jadi hubungan ilmu fikih dengan ilmu lainnya bisa dilihat dari bagan berikut ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Apabila ada suatu kata maupun materi yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.